Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran Tim Tanpa Les Indonesia. Pada kesempatan kali ini, admin akan bahas soal deret ya. Nah, deret di sini nanti akan berbentuk pecahan ya. Kalau di video sebelumnya tidak berbentuk pecahan, sekarang bentuknya pecahan, kawan. Buat teman-teman yang belum mendukung perkembangan channel ini, admin ajak untuk memberikan like serta subscribe ke channel ini, kawan-kawan. Nah, kita ingatkan lagi ya kawan-kawan, yang namanya deret itu akan memiliki dua jenis. Yang pertama, deretnya konvergen. Ketika kita jumlahkan sampai tak hingga, maka akan memiliki hasil tertentu. Beda dengan deret divergen. Ketika kita jumlahkan sampai tak hingga, nilainya akan nambah terus, tidak akan bisa berhenti. Jadi, hasilnya nanti juga akan tak hingga. Itu adalah deret divergen. Nah, di sini admin sudah sediakan 5 latihan soal. Nah, yang pertama teman-teman bisa lihat 3/2 tambah setengah tambah 1/6 dan seterusnya. Nah, kawan-kawan perhatikan, untuk deret ini dari pola pertama dari suku pertama, kedua, kemudian ketiga, keempat dan seterusnya itu memiliki pola. Nah, kalau memiliki pola yang berupa pengolahan aritmetik seperti perkalian dengan pecahan atau pembagian dengan suatu bilangan, maka deret tersebut akan konvergen ya, atau mengerucut ke hasil tertentu. Teman-teman perhatikan ya, dari sini ke sini itu kan dibagi 3 ya. Kemudian dari sini ke sini itu dibagi 3, dari sini ke sini lalu dibagi 3 lagi dan seterusnya. Nah, karena ini dibagi 3, yang namanya dibagi 3 itu akan sama dengan dikali sepertiga, ya kan? Nah, kalau suatu deret mengalami perkalian dengan pecahan ya, atau rasionya di antara -1 sampai dengan 1 ya, berarti pecahan yang nilainya lebih kecil dari 1 ini, maka dia akan termasuk dalam deret geometri tak hingga yang sifatnya konvergen. Nah, rumusnya apa tuh? Gampang banget ya. S tak hingga ini sama dengan A per 1 min R. A-nya atau suku pertama adalah 3/2. Nah, dibagi 1 min rasionya ini ya, dibagi 3 itu sama dengan dikali sepertiga, ya kan? Sepertiganya masukin. Maka hasilnya sama dengan 3/2 dibagi dengan 2/3. Ya kan? 1 min sepertiga itu 2/3. Sama dengan 3/2 dikali. Nah, kalau ini pembagian ya, arti ini dibalik ya. 3/2 sama dengan 9/4. Oke, ini adalah S tak hingganya atau penjumlahan hingga suku tak hingga. Soal nomor 2, tentukan hasil 1/1 tambah 1/2 dan seterusnya. Wah, ini polanya unik ya. Bilangan yang ada di penyebut ini selalu bertambah 1. Kalau kita teruskan ya kawan, ini nanti akan menjadi 1/7 ya, kemudian ditambah 1/8, ditambah 1/9, tambah 1/10 ya, tambah 1/11 dan seterusnya ya. Nah, karena kita kesulitan ya, atau belum menemukan cara yang simpel untuk memecah deret ini, nah, untuk mencari hasilnya kita akan bandingkan dengan deret yang lain ya. Jadi kita misalkan deret yang menjadi persoalan ini adalah SM ya. Kemudian kita bandingkan suatu deret yang baru yang bernama SN. Oke. Nah, di sini kita akan kelompokkan SM menjadi beberapa suku yang dijumlahkan ya. Nah, ini kita jumlahkan dulu. Ini satu suku ya. Satu, kemudian ini 2 suku. Kemudian ini selanjutnya kita akan jumlahkan 3 suku. Kemudian ini 5 suku ya. Dan seterusnya. Nah, jumlah suku ini nanti akan semakin ke kanan, itu nanti akan semakin banyak penjumlahannya. Nah, kita dalam mengelompokkan suku-suku ini nggak ngasal ya, kita ambil 3 suku, 5 suku, enggak. Itu karena nanti di sini kita akan bandingkan dengan deret yang baru. Nah, masing-masing suku ini nanti akan bernilai lebih dari setengah ya. Nah, supaya lebih paham kita langsung buktikan ya. Nah, SN atau deret yang baru, nah ini misalkan 1 nih. Satunya dapat dari sini 1/1. Kemudian ditambah setengah ditambah sepertiga. Itu pasti nilainya lebih dari setengah, iya kan? Nah, tapi di deret yang SN ini atau deret yang baru kita cukup tuliskan setengah, ya. Nah, setengah plus sepertiga dibandingkan setengah itu lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang atas kan? Nah, oke. Kemudian ditambah 1/4 ditambah 1/5 ditambah 1/6. Kalau kita hitung di kalkulator ya, hasilnya sekitar 0,6 sekian gitu ya. Nah, 0,6 sekian itu kan lebih dari setengah, iya kan? Nah, di sini di deret yang baru kita tuliskan setengah, tapi kita kasih catatan bahwa
segini ini lebih dari setengah. Nah, seperti itu. Selanjutnya, 1/7 ditambah 1/8 sampai 1/11. Ini kalau kita jumlahin sekian ya, jumlahin semuanya, hasilnya kurang lebih akan menjadi 0,57 atau 5 berapa sekian gitu ya. Tapi dia 0,57 sekian ini nilainya lebih dari setengah kan. Nah, di deret yang baru kita tulis setengah lagi. Kita kasih catatan ini lebih dari. Nah, ternyata kalau penjumlahan ini kita terusin sampai tak hingga, maka si deret yang baru ini nanti ujung-ujungnya akan plus setengah terus. Plus setengah, plus setengah, plus setengah, dan sebagainya, dan seterusnya. Nah, apa yang terjadi pada deret baru ini kalau dijumlahkan dengan plus setengah terus-terusan? Ya, akan menjadi suatu deret yang divergen, yang hasil akhirnya ya Sn sama dengan tak hingga. Kenapa tak hingga? Karena dijumlahkan dengan suatu bilangan secara terus-menerus, tidak berhenti, ya pasti ujung-ujungnya tak hingga. Nah, teman-teman perhatikan. Nah, ini kan kita kasih tanda lebih dari, ini lebih dari, ini lebih dari. Loh, ternyata si Sm ini ternyata lebih dari Sn. Nah, kalau si Sn aja ini hasilnya adalah tak hingga, berarti Sm ini tidak mungkin lebih kecil dari tak hingga, iya kan? Tidak mungkin konvergen. Maka dari itu, si Sm ini hasilnya tidak lain juga tak hingga ya. Jadi kesimpulannya bahwa si Sm ini tadi itu adalah deret yang divergen ya. Nah, 1/1 tambah 1/2 dan seterusnya ini nanti kita sebut sebagai deret harmonik ya, gitu kawan. Khusus untuk yang ini hasilnya adalah tak hingga ya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Tentukan hasil setengah tambah 1/6 tambah 1/12 sampai 1/90. Nah, setelah kita explore ya, ternyata deret ini tidak memiliki pola aritmetik ya. Kita tidak bisa deteksi ini dikali berapa karena nilainya selalu berubah. Tapi kalau kita mau iseng ya, explore lebih dalam lagi, ternyata ini deretnya menjadi seperti ini kawan ya. Setengah itu adalah 1/1 dikali 2. 1/6 itu adalah 1/2 dikali 3, kemudian 1/12, 1/3 dikali 4, tambah 1/20, 1/4 dikali 5, dan seterusnya sampai 1/90 itu adalah 1/9 dikali 10. Wah, ternyata polanya cantik juga nih. 1 per suatu bilangan dikali bilangan setelahnya. Nah, gimana cara kita menjumlahkannya? Nah, di sini teman-teman boleh percaya atau enggak, tapi admin mau kasih tahu nih di sini. Kalau ada suatu bilangan A dan B yang saling berurutan, kalau kita punya 1 per A dikali B, maka hasilnya tidak lain adalah 1/A dikurangi 1/B. Silahkan kalau teman-teman nggak percaya, tapi di sini kita akan buktikan ya. Nah, 1/1 dikali 2 atau setengah. Setengah itu kan sama dengan 1 atau 1/1 dikurangi setengah, iya kan? Iya nggak? Kemudian 1/6 atau 1/2 dikali 3 itu sama dengan 1/2 min 1/3. Kita buktikan ya. Ini 3/6 min 2/6. Ternyata benar 1/6 ya. Teman-teman nggak percaya silahkan, tapi kenyataannya seperti ini ya. Kemudian 1/3 dikali 1/4 itu adalah 1/3 min 1/4 ya. Nah, ternyata cantik banget nih matematika nih. Dan seterusnya sampai ini 1/9 dikali 10 itu tidak lain adalah 1/9 min 1/10 ya. Nah, ini kita abaikan titik-titiknya, nggak penting ya, bikin panjang. Nah, teman-teman, adakah yang bisa dicoret? Ternyata ada nih kawan ya. Ini min setengah, ini plus setengah. Ini min 1/3, ini plus 1/3. Dan seterusnya sampai ke kanan nanti ini pasti isinya dicoret-coret mulu ya. Ini min 1/4 sama plus 1/4 di sebelah kanan nih. Coret-coret terus. Sampai pada akhirnya yang dicoret paling terakhir adalah yang ini nih. Ya. Yang 1/9. Nah, ini dicoret sama min 1/9 di sebelah sini ya, sebelum 1/9. Nah, menyisakan 1 dengan min 1/10 ya. Ya udah, hasil akhirnya atau S itu adalah 1 min 1/10 atau 10 min 1/10 atau 9/10. Jawabannya yang B ya. Ini soal favorit kawan ya, jadi jangan sampai skip atau jangan sampai dilewatin ya. Kalau teman-teman ikut banyak tryout harusnya pasti bisa ngerjain ini ya. Nah, selanjutnya 1/4 tambah 1/12 tambah 1/24 sampai 1/4900. Wah, gimana ya ini ya. Oke, nggak apa-apa. Kita tuh konsepnya brainstorming ya. Misalkan ya, ini kita punya 1/4. Ternyata 1/4 itu adalah setengah dikurangi 1/4 ya.
Setuju ya? Kemudian setengah ini ternyata adalah seperempat min seperenam. Loh kok bisa? Ya kita buktikan ya. Ini sama dengan 24 ya penyebutnya, lalu ini 6 dikurangi 4. 2 per 24. Ini ternyata 1/12. Loh ternyata cocok nih. Seperempat min seperenam. Ditambah. Nah ini teman-teman nyari inspirasi lagi. Ketemu bahwa 1/24 adalah 1/6 min 1/8. Wah ternyata deretnya unik nih. Penyebutnya ini plus minus. Dan terdiri atas bilangan-bilangan genap ya penyebutnya. Nah semakin unik nih. Nah, di sini kita akan dapat pola bahwa ternyata si angka yang menjadi penyebut ini adalah ini dikali ini lalu dibagi 2. Ya, 4 kali 6 24. 24 dibagi 2 12. Ini juga sama. 6 dikali 8 48. 48 dibagi 2 24, ya. Nah, di sini di suku paling terakhir kita harus tebak nih. Ini adalah bilangan berapa dikali berapa dibagi 2. Nah, si berapa-berapa ini harus berselisih 2. Gampang banget kita tebak aja, 98 dan 100. Kenapa 98 dan 100? Karena ini bilangannya ratusan. Ya udah pilih aja 100 salah satu ya. 98 kali 100 itu 9800. Dibagi 2 ini sama dengan 4900, iya kan? Nah, ini titik-titik dulu nih. Nah, ditambah berapa nih? 1/98, ya kan? Dikurangi 1/100. Nah, adakah yang bisa dicoret-coret? Ada kawan ya. Min 1/4 sama 1/4. Min 1/6 sama 1/6. Dan seterusnya. Ini min 1/8, di sini 1/8 bisa dicoret. Sampai yang paling terakhir dicoret adalah 1/98. Menyisakan setengah min 1/100 ya. Karena yang di sini dicoret-coret semua mesti habis tuh. Setengah min 1/100 itu sama dengan, kita samain penyebutnya, 100 ini 50 min 1 sama dengan 49/100. Jawabannya yang C. Oke? Simple kawan. Ya nggak simple sih, tapi perlu banyak pemikiran ya. Kalau teman-teman merasa ini buang-buang waktu, boleh dilewatin ya. Tapi buat soal-soal yang gampang seperti nomor 3 ya, nomor 2, nomor 1 ini tadi jangan dilewatin ya kawan ya. Nah sekarang nomor 5 nih kawan. Waduh gimana ini? Ini adalah penjumlahan seperbilangan faktorial ya. Nah kira-kira gimana nih inspirasinya? Oke admin langsung kasih ya. Kalau kita punya bilangan, misalkan bilangan K ya, dibagi suatu K plus 1 faktorial ya. Nah yang menjadi penyebutkan ini lebih tinggi satu angka nih. Ini kita kasih K plus 1 faktorial. Kalau kita pecah ya pembilangnya, nah ini akan menjadi K plus 1 dikurangi 1. Sama aja kan? Boleh kan? Nah, kemudian ini kalau kita uraikan ya, ini akan menjadi K plus 1 dibagi K plus 1 faktorial min 1/K plus 1 faktorial ya. Jadi ini kita uraikan pada pengurangannya. Kemudian teman-teman, kita boleh pecah K plus 1 faktorial ini menjadi K plus 1 dikali K faktorial. Boleh kan ya? Boleh dong, ini sifat-sifat dari faktorial. Lalu ini dikurangi dengan 1/K plus 1 faktorial. Ini bisa dicoret, ini bisa dicoret. Ternyata hasil akhirnya adalah ini 1 per K faktorial dikurangi 1/K plus 1 faktorial ya. Berarti kalau suku pertamanya adalah 1/2 faktorial, maka kita akan dapat K-nya 1 ya kawan ya. Nah, ini bisa diuraikan menjadi 1/K faktorial min 1/K plus 1 faktorial ya. Kita masukin aja di sini S atau jumlahnya ini sama dengan 1/K faktorial. Kita mulai dari 1 ya. Dikurangi 1/2 faktorial. Nah, ditambah, nah ini juga sama. Ini akan menjadi 1/2 faktorial min 1/3 faktorial ya. Kemudian ditambah, ini juga sama. Kita uraikan menjadi 1/3 faktorial min 1/4 faktorial. Dan seterusnya sampai yang terakhir. Ini adalah berapa tuh? Pembilangnya 99, berarti K-nya 99 ya kan? 99 faktorial min 1/100 faktorial. Adakah yang bisa dicoret? Banyak. Ini sama ini sama ini sama ini, dan seterusnya sampai yang terakhir. Ini adalah 1/99 faktorial. Maka suku terakhir adalah 1 min 1/100 faktorial ya. 1, ini kan 1/1 itu 1 ya. Min 1/100 faktorial, jawabannya yang A ya. Deret yang bisa saling mengurangkan ini kita namakan deret teleskopik.
Oke, sekian, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.